سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-11. Semangat anak-anak dalam agama di kisahnya yang ke-10. Semangat Sayyidina Bara' radhiyallahu anhu dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang yang sangat utama dan penting karena kejadiannya yang begitu hebat. Jumlah pasukan muslimin ketika itu sangat sedikit, hanya 315 orang dengan 3 ekor kuda, 9 atau 6 buah baju besi, 8 pedang, dan 70 ekor unta. Seekor unta dikendarai beberapa orang secara bergantian. Sedangkan pasukan kafir kurang lebih berjumlah 1000 orang dengan 100 ekor kuda, 700 ekor unta, dan persenjataan yang lengkap. Itulah sebabnya orang-orang kafir merasa yakin akan menang. Mereka pun membawa alat-alat musik dan para penyanyi wanita. Baginda Rasulullah SAW sangat risau melihat keadaan pasukan muslimin yang lemah. Melihat perbandingan yang tidak seimbang antara kedua pasukan, beliau berdoa, "Ya Allah, kaum muslimin berjalan tanpa alas kaki, hanya Engkaulah yang memberi mereka kendaraan. Ya Allah, mereka telanjang, hanya Engkaulah yang memberi mereka pakaian. Ya Allah, mereka lapar, hanya Engkaulah yang memberi mereka kenyang. Ya Allah, mereka fakir, hanya Engkaulah yang memberi mereka kekayaan." Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keadaan pasukan muslimin seperti itu, Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma keluar dari rumahnya dengan penuh semangat untuk mengikuti perang. Akan tetapi karena mereka masih anak-anak, di tengah perjalanan baginda Rasulullah SAW mengembalikan mereka dari kitab Khamis. Di dalam kisah yang lalu, kedua anak tersebut juga dipulangkan dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi setahun setelah perang Badar. Berarti pada perang Badar, kedua anak itu masih lebih kecil lagi. Tetapi karena semangatnya, mereka selalu meminta agar dapat diikutsertakan dalam setiap pertempuran. Kisah yang nomor ke-11, kisah sikap Sayyidina Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu terhadap ayahnya. Dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijriyah yang terkenal itu, terjadi pertengkaran antara seorang muhajirin dan seorang ansor karena soal sepele yang kemudian menjadi besar. Masing-masing meminta bantuan dari kaumnya, sehingga menjadi dua kubu. Suasana menjadi panas dan hampir saja mengakibatkan pertikaian di antara mereka. Namun ada sebagian orang yang berusaha menyatukan dan mendamaikan antara keduanya, sehingga suasana bisa tenang kembali. Abdullah bin Ubay adalah seorang pemimpin kaum munafik yang terkenal dan sangat memusuhi kaum muslimin. Karena pada lahirnya ia selalu menunjukkan keislamannya, maka ia dibiarkan saja. Saat itu begitulah perlakuan secara umum terhadap orang-orang munafik. Ketika ia mengetahui apa yang terjadi, ia justru memanas-manasi keadaan dengan menghina baginda Rasulullah SAW. Ia berkata kepada kawan-kawannya, "Ini semua terjadi karena ulah kalian sendiri. Kalian telah membiarkan mereka atau baginda Rasulullah SAW dan kaum muhajirin tinggal di Madinah dan memberikan separuh harta kalian kepada mereka. Jika kalian menghentikan bantuan kepada mereka, tentu sekarang juga mereka akan pergi." Ia juga berkata,
Demi Tuhan, jika sampai di Madinah, kita orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina itu dari Madinah. Seorang anak kecil yang bernama Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar ucapan Abdullah bin Ubay itu. Ia merasa tidak rela dengan ucapan tersebut. Ia menyahut, "Demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina dalam pandangan kaummu. Tidak akan ada yang rela membantumu. Sedangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mulia di tengah-tengah kaumnya." Abdullah bin Ubay berkata, "Diam, aku hanya bercanda." Namun Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu segera menyampaikan ucapannya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Ketika Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa tingkah lakunya telah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia segera mendatangi beliau dengan sumpah palsunya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Zaid telah berdusta." Sebagian orang Ansor yang berada di tempat tersebut ikut membela Abdullah bin Ubay. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah adalah tokoh kaumnya. Ia orang yang dihormati oleh kaumnya. Tentu ucapannya lebih layak diterima daripada ucapan anak kecil itu, karena mungkin anak kecil itu salah dengar atau salah memahami." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima pembelaan mereka secara lahiriah. Ketika Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Abdullah bin Ubay dengan sumpah palsunya diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara ucapannya dianggap bohong, maka karena malu ia tidak berani keluar rumah dan tidak lagi hadir di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah surat Al-Munafikun yang menyatakan kebenaran Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu dan kebohongan Abdullah bin Ubay. Sejak kejadian itu, kedudukan dan kemuliaan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bertambah di mata semua orang, baik yang sependapat maupun yang tidak. Sedangkan kedudukan Abdullah bin Ubay semakin merosot. Ketika Abdullah bin Ubay akan memasuki kota Madinah, anak laki-lakinya yang juga bernama Abdullah radhiyallahu anhu yang sangat kuat keislamannya segera keluar Madinah sambil menghunus pedang. Ia berdiri menghadang ayahnya seraya berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu masuki Madinah sebelum kamu mengakui bahwa kamu adalah orang hina dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia." Abdullah bin Ubay sangat kaget, sebab biasanya anaknya itu selalu menghormati dan berbuat baik kepadanya. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu tidak tahan martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direndahkan. Akhirnya Abdullah bin Ubay terpaksa berikrar, "Demi Allah, aku orang hina dan Muhammad orang yang mulia." Setelah berikrar demikian, barulah ia dapat masuki Madinah. Dari kitab Khamis. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan dua kisah yang luar biasa. Yang pertama, kisah semangatnya Sayyidina Bara radhiyallahu anhu dalam perang Badar. Semangat beliau sangat luar biasa untuk membela agama. Mereka ingin berkorban demi agama, tidak menunggu nanti tidak ada waktu lagi. Dan yang kedua, kisah sikapnya Sayyidina Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu terhadap ayahnya. Walaupun dia seorang anak yang kewajibannya adalah menghormati ayahnya, tapi karena kecintaannya dan penghormatan dia lebih tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak terima bahwa kekasihnya dihina oleh ayahnya sendiri, sampai ayahnya disuruh untuk bersumpah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang mulia dan ayahnya adalah orang hina. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mendengar cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat kita untuk membela agama.
Semoga kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث